Hey, apa kabar teman-teman? Selamat datang di kantor Fajar. Gue Sasha, dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang nggak cuma penting, tapi juga nyangkut langsung ke nasi yang kita makan tiap hari. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa harga beras naik terus? Atau kenapa petani yang capek-capek nanam padi malah nggak kaya-kaya? Nah, baru-baru ini pemerintah ngeset harga gabah kering panen, jadi Rp6.500 per kilo. Katanya sih buat bantu petani dan jaga ketahanan pangan. Tapi, ini beneran solusi atau justru bikin penggilingan kecil kelimpungan? Bakal seru nih kita bahas, jadi siapin cemilan, tarik kursi yang nyaman, dan yuk kita bongkar bareng-bareng. Poin pertama, penggilingan kecil bisa dalam bahaya. Buat yang belum tahu, penggilingan padi kecil itu kayak jantungnya rantai pasok beras di Indonesia. Mereka beli gabah dari petani, giling, dan jual ke pasar. Nah, kalau harga gabah naik, mereka bisa nggak sanggup beli. Dan kalau mereka gulung tikar, yang tersisa cuma penggilingan besar, yang punya modal gede dan bisa main harga seenaknya. Dalam ekonomi, ini namanya efek crowding out, di mana pemain kecil tergusur dan pasar dikuasai segelintir perusahaan gede. Kalau ini terus kejadian, petani yang tadinya mau dilindungi, justru bisa lebih terjepit, karena harga gabah nantinya malah dikontrol oleh segelintir pembeli besar. Waduh, kok jadi makin ribet ya? Poin kedua, masalah sebenarnya ada di hilir, bukan di hulu. Gini, kalau kita ngomongin harga beras, masalahnya nggak cuma di petani atau gabah, tapi juga di sektor hilir alias rantai distribusi. Perusahaan besar punya gudang gede-gede buat nyimpen stok beras. Mereka bisa nahan barang, atur pasokan, dan boom, harga bisa dikendalikan semau mereka. Ini namanya monopsoni, di mana hanya ada sedikit pembeli yang bisa menentukan harga beli dari petani. Dan yang lebih bikin gregetan, kalau harga gabah turun, harga beras di pasar belum tentu ikut turun. Kenapa? Karena adanya price rigidity alias harga yang kaku. Jadi, kalau kebijakan harga gabah nggak dibarengi dengan pengawasan ke perusahaan besar, ujung-ujungnya yang kena dampak ya petani, dan penggilingan kecil juga. Poin ketiga, harga gabah semua sama. Nggak bisa gitu dong. Nggak semua gabah punya kualitas yang sama, guys. Ada yang bagus, ada yang kadar airnya tinggi, ada yang kena hama. Nah, kalau semua dihargai sama rata, yang terjadi adalah adverse selection, di mana penggilingan harus beli gabah berkualitas rendah dengan harga yang nggak sesuai. Apa ujungnya? Kualitas beras juga turun. Petani yang serius jaga kualitas malah nggak dapat untung lebih, dan pasar makin nggak efisien. Dalam ekonomi ada yang namanya teori perbedaan kualitas. Teori ini bilang, kalau produk dengan kualitas yang berbeda, seharusnya dihargai secara berbeda juga. Kalau semuanya dihargai sama, petani yang menghasilkan gabah berkualitas tinggi, jadi nggak punya insentif buat mempertahankan kualitas mereka. Akhirnya, kualitas produk keseluruhan jadi turun, dan konsumen pun nggak punya pilihan beras yang lebih baik. Solusinya? Harga gabah harus fleksibel, mengikuti standar kualitas yang jelas. Dengan begitu, petani yang menghasilkan gabah premium bisa mendapat harga yang lebih baik, dan pasar pun berjalan lebih efisien. Poin keempat, siklus panen. Itu alami, jangan dipaksa. Di ekonomi, ada teori yang namanya cobweb teori. Simpelnya, harga hasil pertanian tuh naik turun secara alami, karena siklus panen. Kalau harga tinggi, petani bakal nanam banyak, tapi pas panen melimpah, harga bisa turun. Begitu seterusnya. Nah, kalau harga gabah dipaksa tinggi terus, bisa aja petani jadi overproduksi dan malah bikin pasokan kebanyakan. Ujung-ujungnya, penggilingan nggak sanggup nyerap, harga jadi anjlok tiba-tiba, dan malah bikin kekacauan baru. Jadi, intervensi harga ini bisa berdampak buruk kalau nggak hati-hati. Sasha nggak pengen kritik tanpa kasih saran. Kalau mau bantu petani dan industri beras lebih sehat, harusnya fokus ke hal-hal ini. 1. Bangun fasilitas penyimpanan lebih banyak, biar petani nggak harus buru-buru jual gabah saat harga rendah. 2. Kontrol distribusi beras. Jangan sampai perusahaan besar main spekulasi dan harga apalagi nimbun stok. 3. Subsidi yang tepat sasaran. Daripada atur harga, lebih baik petani dikasih insentif langsung. 4. Pajak perusahaan yang nimbun beras. Kasih penalti ke pemain besar yang suka bikin harga jadi nggak wajar. Intinya, kebijakan harga gabah ini bukan solusi satu-satunya buat ketahanan pangan. Malah, kalau enggak hati-hati, bisa jadi bumerang buat petani dan penggilingan kecil. Kita butuh solusi yang lebih menyeluruh dan adil. Nah, gimana menurut kalian? Setuju atau punya pendapat lain? Komen di bawah ya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bahas isu-isu penting dengan gaya santai, tapi tetap tajam. Gue Sasha, sampai ketemu di kantor Fajar berikutnya. Bye.